Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. I'lamu anna yawmakum hadha yawmu 'idil fitri wa yawmas sururi wa yawmal maghfuri. Ahalallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Wa qala aidan innani anna Allah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama dalam kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, yang penuh dengan rasa sukacita ini, di hari raya Idul Fitri ini, kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin, atas segala limpahan rahmatnya, nikmat taufik hidayahnya kita semua bisa menjalankan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Atas limpahan rahmat nikmat taufiknya kita bisa merayakan hari kemenangan, hari raya Idul Fitri ini. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang seiman, yang seislam, mereka belum tentu dapat bisa merayakan hari kemenangan dikarenakan kondisinya yang tidak memungkinkan. Mungkin mereka sedang sakit, terbaring lemah di rumah ataupun di rumah sakit. Mungkin mereka sedang bertugas di kota maupun di luar kota. Mungkin mereka menjalani masa tahanan di dalam penjara. Mungkin mereka telah pergi untuk selama-lamanya sehingga tidak bisa merayakan hari kemenangan bersama orang-orang yang kita cintai. Maka dari itu marilah kita memberikan doa terbaik untuk mereka semuanya. Semoga yang sakit segera diberikan kesehatan dan kesembuhan. Semoga yang bertugas, terutama mereka para aparat TNI Polri yang ditugaskan di Papua, diberikan perlindungan keselamatan. Dan semoga
orang-orang yang menjalani masa tahanan di penjara diberikan ketabahan, keikhlasan sehingga diberikan kebebasan. Dan semoga orang-orang yang kita cintai yang telah mendahului kita diterima segala amal ibadah dan pahalanya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Salawat dan salam Allah semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Dalam kesempatan ini pula khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya kepada jamaah sekalian umumnya, yaitu marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan suci Ramadan memang telah berlalu. Selama 1 bulan penuh bersama-sama kita semua digembleng, dilatih, dididik untuk menjadi pribadi mukmin, untuk menjadi pribadi muslim yang tangguh, yang kuat, yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dididik, dilatih agar lebih beriman dan bertakwa kepada Allah. Adapun ibadah puasa adalah ibadah yang tidaklah mudah untuk dilakukan, semudah kita membalikkan telapak tangan. Terbukti masih banyak orang-orang yang gagah perkasa, yang masih kuat tanpa ada uzur, mereka makan minum rokokan di pinggir jalan. Summa na'udzubillahi min dzalik. Ibadah puasa juga adalah ibadah siri, ibadah rahasia, yang mana yang tahu hanya pelaku puasa dan Allah Subhanahu wa taala saja. Ada orang, tidak ada orang, ada yang melihat, tidak ada yang melihat. Bagi orang yang beriman menjalankan perintah Allah puasa, ia akan pertahankan puasanya mulai dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari, semata-mata ikhlas karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita berpuasa, jamaah sekalian, diwajibkan atas kita untuk membayar zakat, guna untuk menyempurnakan rukun Islam, guna untuk menyempurnakan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan, dan guna untuk berbagi kebahagiaan terhadap orang-orang yang kurang mampu. Setelah semua kita lakukan puasa, zakat, tilawatil Quran, sedekah dan amal-amal soleh yang lainnya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hambanya yang bertakwa. Karena sesungguhnya tujuan puasa di bulan suci Ramadan tidaklah lain, tidaklah bukan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemuliaan seseorang itu tidaklah diukur, tidaklah dilihat dari seberapa besar pangkat dan kedudukannya. Kemuliaan seseorang tidaklah dilihat, tidaklah diukur dari seberapa banyak harta benda yang ia miliki. Kemuliaan seseorang tidaklah dilihat dari parasnya, cantik atau gantengnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lihat kemuliaan seseorang itu dari seberapa besar keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang beriman kepada Allah, semakin seseorang bertakwa kepada Allah, maka kelak ia akan memperoleh kemuliaan yang semakin tinggi. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Hari raya Idul Fitri ini adalah hari yang senantiasa kita tunggu-tunggu, yang mana akan kita sambut dengan sangat antusias. Suara takbir bergema, berkumandang di mana-mana, pagi, siang, malam dan petang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha
akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tatkala kita mendengarkan suara takbir berkumandang, bergema, maka hati siapa yang takkan luluh. Tatkala kita mendengarkan suara takbir berkumandang, maka hati siapa yang takkan sahdu. Air mata siapa yang takkan menetes, terlebih dia ingat seseorang yang ia cintai, yang ia sayangi telah pergi selama-lamanya mendahului kita. Maka berikanlah obat rindu yang paling baik, yaitu kirimkan doa untuknya. Semoga mereka orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang baik, tempat yang selalu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Fitri memang selalu identik dengan segala sesuatu yang baru, baik bajunya yang baru, baik celananya yang baru. Akan tetapi perlu diingat ada yang lebih utama untuk kita perbaharui, yaitu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya untuk memperbarui iman dan takwa kepada Allah tersebut? Yaitu caranya hendaklah kita perbaiki amal ibadah soleh kita dalam setiap harinya. Yang tadinya jarang ke masjid, marilah kita sering ke masjid. Yang tadinya sholatnya masih suka bolong-bolong, marilah di hari raya Idul Fitri ini kita perbarui sholatnya jangan sampai bolong. Yang tadinya sholatnya sudah baik sehari semalam 5 waktu, marilah kita tingkatkan sholatnya berjamaah di masjid. Mengapa ini perlu saya sampaikan? Karena dengan sholat segala sesuatu insya Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sholat kita akan selamat, karena dengan sholat kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan semakin ingat kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li dzikri." Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku untuk mengingatku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bawa momen-momen Ramadan yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kekhusyuan dalam beribadah, kita bawa ke bulan Syawal dan seterusnya hingga nanti insya Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita puasa sebulan penuh kemarin tidak berdampak positif apa-apa terhadap diri kita. Jangan sampai pula kita puasa selama 1 bulan penuh namun tidak memberikan hikmah untuk diri kita. Karena orang yang seperti itu termasuk orang yang merugi, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kamin sahimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas." Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Lalu bagaimana caranya bagi kita semua agar bisa senantiasa istiqomah dalam beramal, dalam beribadah seperti semangat di bulan suci Ramadan yang telah lalu? Yang pertama, hendaknya janganlah kita bermalas-malas meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara berdoa. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, sabitna ya Allah bil iman, bil Islam, bil khair." Yang artinya, ya Allah, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di jalan agamamu, teguhkanlah iman Islam kami dalam kebaikan. Yang kedua, agar supaya kita tetap istiqomah beramal, beribadah dalam setiap hari, hendaklah kita jangan malas-malas berkumpul dengan orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang mengajak pada jalan kebenaran, yang mengajak pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 28 yang berbunyi, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una ila rabbihim bil ghadati wal asyi wa yuriduna wajha."
yang artinya adalah bersabarlah engkau Muhammad beserta orang-orang yang mengajak, yang menyeru pada jalan Tuhan kalian pada pagi dan sore hari dengan mengharapkan keridhoannya. Ma'asyiral muslimin, tips yang ketiga agar kita bisa istiqomah dalam beramal beribadah seperti bulan suci Ramadan yang lalu, hendaklah kita selalu beramal sedikit. Yang penting istiqomah. Amalan yang sedikit tapi istiqomah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang amalan yang banyak tetapi jarang diamalkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ila Allah taala wa adwamuha wa in qala." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang sedikit tapi istiqomah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari uraian khatib di atas dapatlah kita ambil kesimpulan yang pertama bahwa hari raya Idul Fitri ini merupakan anugerah terindah yang patut untuk kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Kita masih diberi umur panjang, bisa menikmati indahnya, bahagianya hari raya Idul Fitri ini. Karena ibu-ibu, bapak-bapak, enggak ada jaminan untuk kita semua bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Yang kedua, setelah kita digembleng, dididik, dilatih selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, kita berharap bisa mengaplikasikannya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, boleh kita merayakan hari raya Idul Fitri ini dengan sukacita, bisa berjalan-jalan, bisa berekreasi, bersilaturahmi ke sana kemari, tapi ingat ibu, yaitu jangan sampai kita semuanya melalaikan kewajiban kita. Jangan sampai kita meninggalkan sholat, asik berrekreasi, asik jalan-jalan dan lain sebagainya. Karena apa? Yang kita bawa mati adalah iman dan takwa. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sebelum khutbah ini saya tutup, izinkanlah saya mewakili segenap panitia Masjid Nurul Absar mengucapkan dengan ucapan taqabbalallahu wa minna wa minkum taqabbalhu ya karim. Ban Zainal belilin disimpan di dalam kain. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari raya Idul Fitri ini kita semua kembali ke fitri, kembali ke suci, tiada salah dan dosa lagi. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa selalu dalam rahmatnya, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu sayyidan wa mubasyiran nadhira wa da'iyan illallah bidni sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum fas'aluhu min fadli wa la dzikrullahi akbar. Kepada monggo kepada bapak-bapak diaturkan ibu-ibu untuk jamaah semuanya bersalam-salaman keliling dulu ya, jangan pulang dulu. Allah